Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan silogisme, ponens, atau tollens. Jadi mungkin tiap videonya nggak sama ya, karena kan insya Allah akan aku bikin dia part-part. Nah, kalau untuk materi ini dia berfungsi untuk apa aja? Berfungsi buat kalian yang mungkin mau daftar SNBT, ataupun kalian mau daftar yang di CPNS, atau mungkin ada juga mau daftar kemanapun yang memang membutuhkan materi ini ya. Mungkin dia bisa kita katakan masuk di tes pengetahuan umum, penalaran umum tepatnya gitu ya. Oke, kita coba langsung di nomor 1. Nah, yang pertama ada 3 premis. Premis pertama dia mengatakan jika Jihan membeli roti maka Jojo membeli kue. Nah, yang kedua dia bilang jika Jojo membeli kue maka Hana membeli permen. Yang berikutnya membeli roti si Jihan. Yang ditanya apa? Berikut ini kesimpulan yang tepat berdasarkan seluruh pernyataan yang diberikan. Wah, ini teman-teman harus tahu dengan baik dan benar bagaimana sih rumus-rumus yang digunakan. Oke, gini ya. Nah, kalau misal kalian berjumpa dengan pernyataan jika P maka Q. Yang kedua ada jika Q maka R. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang sama itu bisa kita eliminasi dengan syarat dia ada di sisi yang berbeda. Yang satu ada di kanan, yang satu ada di kiri. Nah, Jihan ini kan membeli roti ya. Jihan membeli roti itu berarti P, maka kesimpulannya adalah R. Nah, dalam soal ini R-nya itu apa? R-nya adalah Hana membeli permen. Jawabannya adalah C. Oke, hati-hati ya. Nah, mungkin ada yang tanya, Kak itu harus peki-peki? Enggak. Teman-teman tergantung. Kalian mau pakai variabelnya A maka B, B maka C, boleh. Nanti yang dicoret B-nya sehingga kesimpulannya menjadi A maka C. Jadi simbol ini dia mempermudah kita biar tahu yang dicoret mana dan yang dijadikan yang kita ambil kesimpulannya itu di sebelah mana gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Teman-teman sebenarnya ini bisa kalian kerjakan dulu. Nah, mungkin bisa di pause mungkin sekitar ya 20-30 detik. Kalau sudah selesai dan dapat jawabannya boleh langsung ikut bahas. Yuk, yang nomor 2 ini dia untuk informasinya sama ya. Ada 3 premis yaitu premis 1, premis 2, premis 3. Ingat, yang premis 1, jika Jihan membeli roti, maka Jojo membeli kue. Jika Jojo membeli kue, maka Hana membeli permen. Nah, ternyata apa? Hana tidak membeli permen. Oke, aturannya pakai yang mana? Aku kasih aturan di sini teman-teman ya. Kalau ada jika P maka Q. Nah, kalau pernyataannya P, maka kesimpulannya adalah Q. Kalau pernyataannya itu tidak P, kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Loh, gimana kalau si pernyataannya itu adalah Q? Kalau pernyataannya Q itu juga tidak dapat disimpulkan. Namun, ketika pernyataannya itu tidak Q, maka jawabannya adalah tidak P. Oke, kita telaah. Nah, yang pertama jika Jihan membeli roti, maka Jojo membeli kue. Ini bisa kita bikin jika P maka Q. Loh, yang kedua dia bilang apa? Jika Jojo membeli kue, maka Hana membeli permen. Oke, Jojo beli kue, maka Hana beli permen. Oke, kalau seperti ini boleh kita simpulkan dulu. Ada jika P maka Q, jika Q maka R, bisa kita eliminasi ya. Yang ada Q kanan dan Q kiri kita coret. Jadi kesimpulan pertama kita punya jika P maka R. Tapi yang ditanyakan premis 3-nya itu adalah Hana tidak membeli permen. Kalau Hana tidak membeli permen artinya dia tidak R. Nah, kalau tidak R itu kesimpulannya adalah tidak P. Oke, teman-teman ini wajib diingat dan dipahami karena ini mungkin tidak jarang akan keluar soal yang memang membutuhkan rumus, tidak hanya sekadar logika. Memang ada soal-soal yang bisa pakai logika, tapi terkadang ada yang mengharuskan pakai rumus atau ketika menggunakan rumus dia bisa dikerjakan dengan waktu yang lebih singkat gitu. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini bacaannya masih sama yang bagian premis 1 dan premis 2 ya.
premis 1 masih sama, jika Jihan membeli roti maka Jojo membeli kue. Yang kedua, jika Jojo membeli kue maka Hana membeli permen. Ternyata Hana membeli permen. Oke, teman-teman ingat. Nah, di sini kan kalau mau kalian menyimpulkan, kalian harus memakai 3 premis. Loh, kenapa ya? Karena disediakan 3 premis, maka harus kita pakai semuanya. Kecuali kalau dia hanya menunjuk berdasarkan premis 1 dan 2. Atau berdasarkan premis 1 dan 3. Atau berdasarkan premis 2 dan 3 aja, itu nanti beda. Tapi kalau dia sudah bilang berdasarkan pernyataan yang diberikan, maka ketiga premis ini keseluruhannya harus kita pakai. Loh, caranya gimana? Nah, tadi aku tulis lagi aturannya. Jika P maka Q. Kalau pernyataannya P, kesimpulannya adalah Q. Nah, kalau pernyataannya itu dalam bentuk tidak P, maka ini tidak dapat disimpulkan. Kalau dalam bentuk Q, itu juga tidak dapat disimpulkan. Tapi, kalau dia dalam bentuk tidak Q, maka tidak P. Nah, di sini kan ada 2 kalimat pertama. Ya, kalau kalimat pertama kan jika P maka R. Jihan beli roti, Jojo beli kue. Nah, oke, kita pakai Q deh. Terus yang berikutnya, kalau si Jojo beli kue, maka Hana membeli permen. Loh, gimana nih? Sama, yang kanan dan kiri, Q sama Q-nya kita coret. Berarti yang pertama kita punya jika P maka R. Oke, ini mungkin biar teman-teman gak pusing ya, aku ganti deh, jangan pakai Q tapi pakai R biar kalian lebih enak ya buat memahaminya. Nah, kita lihat nih, ternyata yang di premis 3 dia bilang apa? Hana membeli permen. Artinya jika R maka kesimpulannya tidak dapat disimpulkan, jawabannya yang E. Gitu ya, jadi harus teliti dan harus paham kapan kita menggunakan rumus A, rumus B, rumus C, dan rumus yang lainnya. Ya, kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini seperti biasa, premis 1 dan premis 2 masih sama, namun premis 3 nanti kita akan ada sedikit perbedaan, yang mana premis 3 itu akan menentukan jawaban yang betul itu yang mana. Yuk, seperti biasa kita tulis dulu biar nggak bingung, karena kalau teman-teman mengerjakan dan menulis soalnya secara lengkap, yang ada kalian kehilangan waktu yang cukup banyak, mungkin bisa selisihnya 20-30 detik. Nah, kita pakai simbol aja ya. Yang pertama, jika Jihan membeli roti. Ini jika P maka Q. Yang kedua, jika Q maka R. Nah, ternyata dia minta apa? Jihan tidak membeli roti itu kan tidak R. Oke, aku kasih rumusnya. Jika P maka R. Kalau pernyataannya P, sudah pasti R. Kalau pernyataannya tidak P, ya kita nggak bisa menyimpulkan karena tidak dibahas. Nah, kalau pernyataannya itu adalah R, itu juga tidak dapat disimpulkan. Tapi kalau tidak R sudah pasti tidak P. Kenapa? Karena kalau dia P sudah pasti R. Ya, berarti karena dia tidak P, kesimpulannya menjadi tidak R ya. Kesimpulannya menjadi tidak P. Tidak P-nya berarti apa? Jihan tidak membeli roti, gitu. Oke, Jihan tidak membeli roti ya. Oh, sorry. Ini aku berangkatnya kurang pas ya. Ini bukan tidak R. Jihan tidak membeli roti itu oke, tidak P, sorry teman-teman ya. Nah, Jihan tidak membeli roti itu kan berarti tidak P. Kalau tidak P maka jawabannya tidak dapat disimpulkan. Yang mana? Jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Paham ya kapan kita harus pakai rumus yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ataupun yang keempat. Oke teman-teman, segitu dulu aja pembahasan kita tentang tadi ya, ada beberapa jika maka. Kalau kalian ada request soal bentuk apapun, materi apapun, boleh ditulis aja di kolom komen. Dan kalian tulis juga kalian dapat benar berapa soal di latihan soal part ini. Terima kasih semuanya yang sudah ikut membahas bareng-bareng. Kalau ada pertanyaan langsung boleh jangan lupa ditulis, dan kalau mau request langsung ditulis aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.